lihat. Oh, lele lele. sekaligus pada hari ini, yaitu yang pertama penanaman simbolik sirih hibrida yang akan kita lakukan bersama. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, kita akan melakukan tanam bersama sirih hibrida di tempat yang telah ditentukan oleh Pemdes Tapenpah. Baik.
bidang pendidikan, khususnya kedua PAUD ini selama di Desa Tapenpah, terkhususnya bagi anak-anak yang hadir hari ini akan menerima sertifikat kelulusan dan dinyatakan lulus dari PAUD dan akan masuk ke jenjang selanjutnya di sekolah dasar. Dari kami meminta terima kasih kepada pihak pemerintah desa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada pemerintah Desa Tapenpah yang sangat membantu kita pendidik dan juga sekolah di kedua PAUD ini. Terima kasih yang berikutnya dari kami guru ucapkan kepada orang tua karena sudah mempercayakan anak-anak kepada kami selama kurang lebih ada yang masuk dari usia 2 tahun hingga saat ini usia 6 tahun. Kami mengucapkan terima kasih dan juga kami mengucapkan maaf kalau selama memberikan pendidikan kepada anak-anak dari Bapak Ibu sekalian mungkin belum sesuai dengan harapan dan target Bapak Ibu, namun sebagai manusia yang tidak sempurna kami memohon maaf. Kita sama-sama membimbing anak kita menuju ke jenjang yang lebih baik. Nama saya Sonek Kofi. Nama saya Rizka Nina. Saya Krisantus Otonetia. Saya Ayu Boni. Saya Randi Triulaka. Saya Monika apapun. Nama saya Christian Navaldinai Kofi. Nama saya Tika. Nama saya Tika Amaral. Tika Amaral. Nama saya. Dia biasa begini. Nama saya Lihat Jumpa. Begini. Saya Kristianus Jonathan Uswili. Ya Felicita Akula Naiman. Nama saya Carlos Nek Kofi. Dari puisi. Kami akan membawa. Kami dari Bukit Permata membawa puisi guruku, engkau bimbingku dengan penuh kesabaran, mengajari dengan penuh semangat, dan semangatmu selalu menyapa di setiap baikku, memberiku untuk meraih cita-citaku. Ibu guru, engkau memberi warna baru di hidupku. Engkaulah pahlawan pertama yang ku tahu. Terima kasih Ibu Guru. Jasamu akan kuukir dalam hidupku. Iya, terima kasih untuk anak-anak dari Permata yang telah membawakan puisi. Selanjutnya di rombongan yang kedua ini pantun yang akan mereka bawakan. Kawan bersekalaran, cari teman yang ringan tangan. Kalau bertemu kawan yang baru, teman yang lama jangan dilupakan. Warna putih bunga melati jangan simpan di dalam peti. Jangan lagi kau bersedih hati, walaupun perpisahan harus menghampiri. Ketika hujan baju akan basah, takut pada petir dan gempa. Hari ini kita akan berpisah, semoga esok kita akan kembali berjumpa. Petani pergi ke sawah, tunggu indah tuh, walaupun kita akan berpisah dan pernah lupakan aku. Walaupun kita akan berpisah, jangan pernah lupakan aku. Ya, Ibu Guru tidak akan lupa kakak aku. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anak-anak dari PAUD Permata. Terima kasih kakak-kakak, silahkan kembali ke tempat.
Ya, kita keluar dari kakak Manuel, kakak Valdi. Monika ikut. Selanjutnya, kakak Ayu. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Camat Insana, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Bapak Milki, yang saya hormati Bapak Jack selaku pegawai Kecamatan Insana, yang saya hormati Ketua BPD atau Ibu Sekretaris BPD, yang sama saya hormati Bapak Rilus sebagai LPM, Ibu Bunda PAUD Desa Tapenpa yang sama saya hormati, Bapak Sekretaris Desa bersama perangkat, Ibu-ibu tendik PAUD dari kedua PAUD di Desa Tapenpa yang sama saya hormati, orang tua wali, orang tua murid dari anak-anak PAUD yang juga saya hormati, adik-adik PAUD yang kami kasih dan kami banggakan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya mau sapa dulu anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD? Kurang keras. Anak-anak PAUD? Mana semangat bu? Ya, mereka semangat karena mau tinggalkan PAUD sudah. Ya, ini hari Bapak Desa panggil PAUD, anak-anak PAUD yang terakhir. Besok sudah harus berseragam merah putih. Baik, kesempatan pertama patut kita sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas ridhonya hingga pada pagi hari ini kita sekalian boleh bertemu di tempat di ekowisata ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Hal kedua yang ingin saya sampaikan bahwa momen pelepasan PAUD kali ini nuansanya sedikit berbeda. Kemarin dalam rapat bersama dengan Bapak Ibu guru teknik PAUD, saya menganjurkan kali ini coba kita mencari nuansa yang lebih terbuka. Saya kira tempat ekowisata bisa menjadi solusi untuk kita langsungkan pelepasan PAUD kali ini. Dan ternyata itu disetujui, maka hari ini kami atau kita melangsungkan kegiatan pelepasan PAUD di ekowisata. Sekalian juga kita mau mempromosikan atau juga mungkin mau mengajak orang tua yang mungkin hari ini baru injak kaki di sini. Ya, jadi ini hanya bagian dari ini, dan bertepatan dengan kegiatan pelepasan ini juga kita melangsungkan penanaman siri simbolik, siri hibrida yang juga kita adakan dari dana desa untuk kemudian nanti dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan. Siri Pinang ini sudah menjadi kebutuhan dasar kita di desa, sehingga bisa menjadi ketahanan pangan, penguatan ekonomi di dalam keluarga kita. Hal kedua yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini PAUD Permata dan PAUD Kuntum Bahagia dari dua PAUD yang ada di Desa Penbal akan melepas 22 anak, di mana PAUD Kuntum Bahagia akan melepas 9 anak, PAUD Permata akan melepas 13 anak. Tentu proses untuk sampai dengan pelepasan ini sudah dilalui oleh kita sekalian, teristimewa orang tua, ibu-ibu tendik PAUD dan juga anak-anak kita, bahwa ada tahapan-tahapan yang sudah kita lalui hingga pada hari ini mereka dilepas untuk boleh melanjutkan ke tingkat pendidikan di SD. Era sekarang ini memang
kita berada di satu era yang luar biasa, era digital yang segala hal butuh kompetisi, butuh persaingan. Maka pendampingan terhadap kualitas manusia harus betul-betul kita dampingi. Anak-anak PAUD mereka sudah berproses bersama dengan Tendik PAUD. Hari ini mereka dilepas dan selanjutnya akan berada di tingkat SD. Mudah-mudahan dampingan kita, baik orang tua, Tendik PAUD dan kita semua bisa memberikan motivasi pendidikan yang baik sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu dari tempat ini saya mengucapkan atau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Camat Insana bersama pegawai dari kecamatan yang hari ini sudah bersedia untuk hadir bersama dalam acara pelepasan, dan juga kehadiran kecamatan dalam memberikan support dukungan kepada pendidikan di Tendik PAUD, di 2 Tendik PAUD yang ada di Desa Tapenpah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping desa yang juga membantu memfasilitasi perencanaan di desa, teristimewa pos-pos yang berhubungan dengan bidang pendidikan sehingga proses pembelajaran di tingkat PAUD bisa berjalan. Terima kasih kepada Bapak Ibu BPD yang juga sudah bersedia untuk sama-sama boleh menetapkan peraturan desa terkait dengan penggunaan dana desa untuk bidang pendidikan. Terima kasih Bunda PAUD Desa Tapenpah yang juga dengan caranya memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan pendidikan anak-anak PAUD di Desa Tapenpah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu Tendik PAUD. Ini luar biasa. Yang paling sulit menjadi guru itu adalah kita menjadi guru untuk anak-anak PAUD. Saya menyadari itu. Saya meyakini betapa susahnya. Lebih mudah menjadi seorang guru SMP dan SMA daripada menjadi guru PAUD, karena ya anak-anak PAUD ini dia hanya dengar di pengurusnya. Guru ajar yang seperti apa mereka ikut. Tadi ada satu bilang kalau Bapak Desa ada dia tidak mau hadir. Dia takut, tidak tahu kenapa. Juan ya. Dia menari malu-malu. Baik, itu artinya bahwa harus ada kedekatan, ada ikatan emosional yang dibangun antara Tendik PAUD dengan anak-anak dampingan. Kadang-kadang kita orang tua ini juga ada persoalan lain, kita lampiaskan anak-anak bukan lagi anak PAUD tapi mereka macam datang dari dunia binatang begitu. Nah, jadi terima kasih untuk ibu-ibu Tendik PAUD dari kedua PAUD yang sudah berjuang membantu mendidik anak-anak ini sehingga hari ini mereka bisa dilepas. Terima kasih juga Bapak Rinus, secara khusus kami sampaikan sudah hadir bersama kami untuk bisa mendampingi kami melaksanakan penanaman simbolik Sri Hybrida. Bapak Rinus ini juga selain urus ini biasanya kami sementara membangun komunikasi untuk mengurus kita punya kelompok-kelompok difabel, kelompok-kelompok yang tidak tamat, yang paket-paket. Nah, itu sementara kita bangun komunikasi untuk bisa terlaksana di desa ini. Terima kasih untuk perhatiannya juga. Terima kasih untuk orang tua, bapak mama yang sudah mendukung untuk proses dari awal sampai dengan hari ini. Semoga kita tidak hanya pergi untuk lepas, tetapi kita juga mendampingi anak-anak kita sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Yang berikut permohonan maaf kami sampaikan kepada Bapak Camat, Pegawai Kecamatan, pendamping desa,
BPD, Ibu Bunda PAUD, Tendik PAUD, dan seluruh semua yang hadir, orang tua, masyarakat Desa Tapenpah. Bila pelayanan kami perintah desa dan memberikan layanan kepada anak kedua Tendik ini masih ada yang kurang, kami menyampaikan permohonan maaf dan kita akan berbenah untuk proses-proses selanjutnya. Mungkin ini satu dua hal yang dapat kami sampaikan. Selamat profesi, selamat untuk adik-adik PAUD 22 anak yang nanti mulai bulan depan sudah berbusana merah putih. Anak PAUD? Anak PAUD? Anak PAUD? Sudah siap untuk masuk SD? Oke. Nanti sebentar dari Bapak Desa, pemerintah desa akan serahkan sedikit hadiah tapi itu untuk yang selama ini rajin menerapkan tabung galeri. Di sini kami ada tabungan galeri namanya Gerakan 500 setiap hari untuk pendidikan anak, untuk anak ini. Jadi mereka setiap hari itu datang bawa 500 atau 1000 minimal, ditaruh di celengan yang mereka sudah siapkan di sekolah. Jadi nanti sebentar dari jumlah yang tertinggi nanti akan dikasih. Jumlah tertinggi itu biasanya dilihat dari yang kehadirannya. Jadi kalau kehadirannya banyak, pasti juga tabungannya juga banyak, dan itu yang nanti diberi apresiasi dari pemerintah desa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan selamat siang untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Desa yang sudah memfasilitasi pendidikan anak-anak PAUD di Desa Tapenpah. Anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Nama saya Delviana Karlisa Lupi, biasa dipanggil Karlisa. Saya dari PAUD Kuntung Bahagia. Saya akan membawakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evalin Yonanda Me, biasa dipanggil Leoni. Saya dari PAUD Kuntung Bahagia. Saya membawa sebuah puisi. Guruku, terima kasih guruku atas semua jasa dan pengorbananmu. Guruku, kaulah pelitaku, kaulah pahlawanku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zanirian Kofi, bisa dipanggil Jani. Saya dari PAUD Kuntung Bahagia. Saya membawakan sebuah pantun. Cuci baju jangan dibilas, direndam dulu lalu dikipas. Jika bu guru di depan kelas, rasa ngantukku terasa lepas.
Valeri Saputri Sanan. Biasa dipanggil Valeri. Saya dari PAUD Untung Bahagia. Perkenalkan, nama saya Josefa Novarini Apapun. Biasa dipanggil Sevin. Saya dari PAUD Untung Bahagia. Saya akan membawakan sebuah pantun. Bolak-balik mencari tali. Tali ketemu di atas lemari. Buku cantik baik sekali. Suaranya lembut bagai bidadari. Terima kasih. Masih ada lagi? Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang berbahagia buat anak-anak kita, dan kita semua berada di satu tempat yang saya yakin ini baru pertama kali kita adakan pelepasan di alam terbuka. Yang saya hormati Kepala Desa Tapenpah, yang saya hormati pendamping desa Pak Melki bersama Bapak Ibu pendamping desa dan pendamping lokal desa yang hadir. Yang saya hormati Ketua BPD, dalam hal ini Ibu Sekretaris BPD bersama anggota yang hadir. Yang saya hormati Pak Rilus dari LPM bersama teman-temannya. Yang saya hormati Ibu Bunda PAUD Desa Tapenpah. Yang saya hormati Sekretaris Desa bersama seluruh perangkat. Yang saya hormati ibu-ibu Tendik PAUD. Mudah-mudahan tidak ada Bapak Tendik, ibu-ibu Tendik PAUD. Kalau tidak pasti ada yang tersinggung nanti. Yang saya hormati para orang tua wali dari anak-anak PAUD. Yang saya kasihi dan saya banggakan anak-anak PAUD Permata dan anak-anak PAUD Kuntum Bahagia. Singkatnya, kita semua yang hadir di tempat ini yang sama saya hormati. Permohonan maaf disampaikan oleh Ibu Bunda PAUD Kecamatan Insana hari ini tidak bisa hadir di sini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Juga sekalian yang saya hormati, tadi saya tidak sebut, Bapak Jack, teman kami dari Kecamatan Insana. Tadi Bapak Desa sudah sampaikan banyak terkait anak-anak kita, anak-anak PAUD yang hari ini akan dilepaskan, dan bulan depan mereka sudah bukan anak PAUD lagi tetapi sudah menjadi anak sekolah dasar. Anak-anak PAUD, anak-anak PAUD, ya, bulan depan pasti tidak ada yang panggil lagi anak-anak PAUD. Anak-anak ini sudah jadi anak-anak SD. Atau ada yang masih mau tinggal di PAUD? Adakah? Tidak. Semua mau masuk SD toh? Ya. Dengan usia yang ada sudah mencapai usia untuk masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, anak-anak sudah harus berada dan diatur sebagai anak SD. Siapa yang bangun pagi masih malas-malasan? Siapa yang biasa bangun pagi? Oh, tidak ada. Tidak ada yang bangun pagi. Ya, kalau sudah masuk SD,
Adik-adik atau anak-anak ini harus rajin sekolah ya. Bisa? Iya, karena kalau sudah SD suasananya sudah agak berubah, tidak seperti di TK atau di PAUD lagi. Nanti di SD anak-anak sudah menggunakan seragam merah putih. Yang kedua, sudah terima pelajaran walaupun masih banyak menyanyi, bermain dan lain-lain. Tetapi anak-anak sudah memasuki satu tahap yang lebih tinggi dari yang tadi di PAUD, masih bermain, menyanyi, kadang-kadang tidak pergi sekolah karena bangun terlambat. Tapi kalau sudah masuk SD harus rajin sekolah ya. Bisa kok? Bisa. Bapak Camat yakin adik-adik anak-anak ini pasti bisa. Tahun 2024 ini anak-anak hari ini sudah dilepas untuk masuk ke SD. Bapak Camat mau berpesan bahwa kita bangsa Indonesia akan memasuki tahun emas di tahun 2045. Tentunya anak-anak ini pada saat itu menjadi pemuda-pemudi yang akan ikut serta atau turut serta membangun bangsa kita di tempat kita, mungkin di desa Tapenpa atau di Kecamatan Insana atau di Kabupaten TTU dan seterusnya. Sebagai orang tua, kami mengajak, kami menghimbau Bapak Ibu untuk terus mendampingi anak-anak kita ini. Selain pendidikan yang mereka dapat di sekolah, tetapi di rumah juga mereka perlu dididik dan didampingi. Kadang-kadang kita nonton di berita banyak anak-anak muda yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain. Tentunya di PAUD, TK atau di bangku sekolah mereka dididik atau dibina oleh tenaga pendidik, dibekali dasar, tetapi juga di rumah orang tua atau wali harus selalu mendampingi mereka. Siapa yang nanti besar mau jadi polisi? Angkat tangan. 1 orang. Siapa yang mau jadi tentara? 2 orang, 3 orang. Siapa yang mau jadi guru? Ada nona-nona yang mau jadi guru. Siapa yang mau jadi dokter? 2 orang mau jadi dokter. Siapa yang mau jadi kepala desa? Berarti Bapak Desa, hati-hati. Ini nanti besar dia jadi saingan ini. Mudah-mudahan waktu itu Bapak Desa tidak calon kepala desa lagi. Ya, cita-cita mereka ini perlu kita dukung. Kita perlu mendukung mereka untuk menggapai cita-cita sesuai dengan impian mereka. Tentunya kita sebagai orang tua selain menyiapkan fasilitas dan dukungan-dukungan lain, tetapi sebagai umat Kristiani kita tentunya harus menyiapkan mental spiritual mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa 2045 merupakan tahun emas untuk bangsa Indonesia. Tentunya karakter, sikap, perilaku dari anak-anak kita perlu kita jaga. Di bangku pendidikan, mulai dari PAUD, mereka sudah dibekali, mereka sudah dididik, mereka sudah didampingi oleh TNI. Kita berharap bahwa anak-anak kita ini cerdas, sehat, dan kuat, agar mereka bisa menjadi pengganti generasi yang sekarang ini. Pada kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah Kecamatan Insana
selain hari ini bersama kita semua melepaskan anak-anak kita dari bangku PAUD menuju ke SD, pada kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan limpah terima kasih yang pertama kepada Bapak Desa Penpa yang punya perhatian khusus terutama di bidang pendidikan. Kita hadir di tempat ini nuansanya agak berbeda. Kalau kita masuk dari depan sana ada spot foto, turun ke sini ada lopo-lopo, dan sejenak kita mempunyai pikiran yang fresh. Tadinya mungkin kita ada beban pikiran dan lain-lain. Setelah berada di tempat ini, saya yakin pasti kita akan melupakan apa yang menjadi permasalahan kita di rumah dan di tempat kerja. Saya berharap Bapak Desa bersama BPD menciptakan satu tempat seperti ini yang bisa menjadi ikon untuk Desa Tapenpa pada khususnya dan Kecamatan Insana pada umumnya. Jalan ini merupakan jalan Trans Timor yang dilalui oleh banyak orang. Bisa jadi dengan adanya tempat ini, orang akan berhenti untuk beristirahat yang capek dalam perjalanan, ataupun mungkin ada orang yang ingin cari tempat-tempat berwisata ataupun tempat-tempat semacam rest area untuk datang menghilangkan kepenatan mereka. Selain tempatnya sudah disediakan, kami juga meminta Bapak Desa bersama dengan BPD mungkin melalui pengelola, kalau dalam hal ini BUMDes, bisa menyediakan panganan lokal, jagung boseka atau keripik ubi ungu dan lain-lain. Ini dapat menjadi daya tarik untuk orang-orang bisa mengunjungi tempat ini. Yang berikut terima kasih juga kepada Bapak Rilus dan teman-teman dari LPM yang hari ini secara simbolis menanam sirih hibrida. Saya kebetulan orang teknis, orang kehutanan yang belajarnya tentang budidaya hutan tanaman. Tapi tadi saya lihat Pak Rilus punya teknik penanaman ini, saya rasa ini satu hal yang baru. Yang baru karena media tanamnya ini bercampur antara tanah atau topsoil, tanah putih, pupuk, dan juga mungkin ada media tanam yang lain. Ini perlu kita kembangkan di wilayah kita, seperti disampaikan tadi bahwa untuk menambah ekonomi keluarga kita perlu berupaya untuk, kalau di sini potensinya bisa dikembangkan sirih hibrida, kenapa tidak? Jangan kita terlena karena selama ini setiap awal bulan mungkin Bapak Ibu bilang kami ke BRI dulu atau ke Bank NTT, di sana kami sudah terima BLT atau mungkin BLT dibagikan di kantor desa. Kita tidak usah berkebun, beternak dan lain-lain. Satu ketika kalau bantuan-bantuan ini dihilangkan, kita akan kewalahan. Yang berikut, tadi dalam diskusi dengan Bapak Kepala Desa terkait ibu-ibu tendik PAUD, kita di Desa Tapenpa ini difasilitasi dengan baik oleh pemerintah desa. Saya berharap dengan fasilitas yang disiapkan atau yang disediakan oleh pemerintah desa, tendik PAUD dapat bekerja dengan maksimal, khususnya untuk mendampingi, mendidik anak-anak kita, calon penerus generasi, penerus cita-cita perjuangan bangsa ini, sehingga mereka dibekali dengan dasar yang kuat
sehingga memasuki pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka sudah punya bekal yang cukup kuat, sehingga untuk bersaing dengan teman-teman seusia mereka, baik di desa ini maupun di luar desa ini, bahkan sampai di tingkat kabupaten, kita tidak kalah. Kadang-kadang kita sudah berprestasi di wilayah kita, tetapi giliran kita masuk ke skala yang lebih besar, kita mungkin kalah bersaing. Jadi pada kesempatan ini saya minta kepada ibu-ibu Tindik PAUD, tadi sudah disampaikan bahwa pekerjaan yang paling susah untuk pendidik itu ada di Tindik PAUD dan TK. Mungkin ibu-ibu yang ada ini tidak punya riwayat darah tinggi, Kalau punya riwayat darah tinggi, mungkin kami punya anak-anak ini, mereka punya telinga kah, lengan kah, atau mungkin di paha pulang itu merah-merah semua. Mungkin kami yang ada di depan sini, termasuk orang tua yang ada, termasuk pendik, mungkin dulu kita beda. Karena dulu orang bilang apa, di ujung rotan ada emas. Sekarang di ujung rotan ada rutan. Kita tidak bisa terapkan apa yang pernah kita dapat dulu untuk mendidik anak-anak zaman sekarang. Guru baru 1-2 kata, mereka sudah 1 kalimat. Jadi tentunya yang kami harapkan, dasar untuk pembentukan karakter mereka ini dibangun waktu mereka mulai di jenjang pendidikan yang paling rendah, sehingga beranjak ke SD, SMP, dan SMA, karakter mereka sudah dibentuk. Budayakan mereka untuk setiap hari Minggu, bagi yang beragama Katolik dan Protestan, ke gereja. Ada doa rosario, mereka pergi. Dan juga bagi yang beragama lain, disesuaikan dengan ajaran agamanya. Tetapi dengan adanya didikan secara rohani dalam keluarga maupun di sekolah, saya yakin mereka akan menjadi anak-anak yang membanggakan di kemudian hari. Akhir kata, atas nama pemerintah Kecamatan Insana, kami mengucapkan profisiat, selamat buat anak-anak kita, PAUD Permata dan PAUD Kuntum Bahagia, sejumlah 9 dan 13 orang anak yang hari ini akan menamatkan pendidikan di PAUD dan memasuki masa liburan, dan bulan depan sudah menggunakan baju putih, celana merah, mungkin sepatu hitam, kaos kaki putih, untuk pergi ke sekolah dasar. Di Tapenpah ini SD Welerai. Tadi sempat ada yang mau SD di Kupang. Kalau yang masih melanjutkan ke SD Welerai, pasti kita akan bertemu. Pasti nanti besok lusa ada kegiatan-kegiatan, bertemu dengan Bapak Desa, Bunda PAUD, dan kami yang lain. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan mungkin ke Keva atau ke Kupang, pasti nanti datang libur baru kita bertemu. Ini 1-2 hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom. Kita langsung saja, yang menabung dengan jumlah tertinggi di PAUD Permata sebanyak 192 hari adalah anak Aprilia Monica Apapun. Kepada anak Aprilia Monica Apapun bersama dengan orang tua, kami panggil ke depan. Ada sedikit hadiah dari pemerintah desa Tapenpah atas kepada anak Aprilia Monica Apapun yang sudah menabung selama sebanyak 192 kali. Bapak Niko dengan Kakak Monica silahkan maju ke depan. Kami meminta kesediaan dari Bapak Camat Insana untuk memberikan apresiasi kepada anak Monica bersama dengan orang tua.
tidak sia-sia menabung selama kurang lebih 3 tahun di PAUD. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Nona Monika. Ini namanya Nona Monika, Bapak Camat. Nona Monika dari PAUD Permata. Baik, ini satu tradisi yang seharusnya dikembangkan di sekolah-sekolah yang lain dan juga akan kami sampaikan untuk di tingkat kecamatan. Anak-anak menabung, dan ini merupakan satu satu ajaran yang baik untuk di kemudian hari mereka bisa menabung, mereka bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang mereka tabung. Dan ini juga merupakan dukungan dari orang tua untuk anak-anak, untuk mereka di kemudian hari boleh menyimpan sesuatu dari kelebihan yang ada. Nona Monika, selamat ya, Nona. Iya, Nona Monika bersama Bapak Niko, kita abadikan dulu momen ini. Foto bersama Bapak Camat. Ayo, dari PAUD Kuntum Bahagia, kira-kira siapa ya? PAUD Kuntum Bahagia, kira-kira siapa? Ibu panggil ya, Maria Gianiriana Kofi. Maria Gianiriana Kofi dengan total hari menabung 144 kali. Kami undang ke depan orang tua dari anak Maria Gianiriana Kofi bersama anak ke depan. Kami memohon kesediaan Bapak Desa Tapenpah untuk memberikan penghargaan kepada anak Maria Gianiriana Kofi. Ya, silahkan kita buat foto bersama. Kita berikan tepukan yang meriah kepada pemerintah Desa Tapenpah yang telah menyelenggarakan kegiatan galeri unik ini, sehingga pada saat ini juga dari hasil tabungan yang telah ditabung anak-anak selama kurang lebih 2 tahun menabung, bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan memasuki sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ditunggu oleh anak-anak pada hari ini. Puncak kegiatan kita hari ini yaitu penyerahan sertifikat kelulusan. Bukti? Sudah siap? Oke, yang pertama Aprilia Monika Apapun bersama orang tua, silahkan maju ke depan. Aprilia Monika Apapun, Monika silahkan maju ke depan. Bapak Niko. Kami memohon kesediaan dari Bapak Camat Insana untuk membantu kami menyerahkan sertifikat kepada peserta didik PAUD Permata kepada anak Aprilia Monika Apapun. Bersiap-siap anak Aprilia Ciumpa. Yeah.
desa yang telah memberikan sertifikat